Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Fauzi, NIM 21410 Saya dari Tadris IPA Universitas Islam Negeri Khas Jember. Pada kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan serta mengidentifikasi mengenai zat aditif dalam kehidupan dengan tugas mata kuliah Kimia Dasar, dosen pengampu Ibu Hani Miladia Maharani, SSI MPD. Sebelum kita mengidentifikasi, mari kita untuk mengetahui apa itu zat aditif atau pengetahuan dasarnya. Zat aditif itu ada dua, alami dan buatan. Zat aditif atau bahan tambahan makanan merupakan semua jenis zat yang ditambahkan dalam makanan maupun minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Zat aditif ini yang ada di pasaran memiliki banyak macam. Ada sebagai pewarna, pengawet, pemanis, penyedap, pengental, pengemulsi, serta masih banyak kegunaan lainnya. Zat aditif itu sebagai penyedap, ini adalah contoh zat aditif yang alami: pala, merica, cabai. Sedangkan yang buatan ada isomil asetat seperti rasa pisang, isomil valerat rasa apel. Pewarna dalam bahan alami itu kunyit, wortel, daun pandan. Sedangkan buatan ada tartazin Cl 19140, itu berwarna biru atau juga merah. Zat aditif ada pengawet, alaminya asam cuka. Asam cuka ini bisa digunakan untuk membuat acar. Sedangkan gula untuk manisan, garam juga bisa digunakan untuk membuat ikan asin. Sedangkan buatan ada asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat. Pengemulsi alami itu putih telur, sedangkan buatan ada agar-agar dan juga gelatin. Aditif sintetik. Aditif sintetik itu sama dengan aditif buatan. Ada antioksidan, pengatur keasaman, anti kempal, penambah gizi. Perlu diingat, zat aditif itu ada kelebihan dan kekurangan. Apalagi zat aditif buatan. Zat aditif buatan itu apabila dikonsumsi dengan jumlah yang banyak atau dengan jangka waktu yang lama dapat membuat kerusakan atau gangguan dalam kesehatan tubuh. Zat aditif pada kosmetik juga berperan seperti air atau aqua, preservatif atau bahan pengawet alami, emulsifiers, bahan pengawet yang ditambahkan dalam produk untuk menjaga produk agar terhindar dari kerusakan. Dan juga pewarna. Salah satu contoh pewarna itu diterapkan atau terdapat pada kosmetik seperti lipstick. Selanjutnya, zat aditif pada snack taro. Seperti pada tabel, jadi ada zat aditif alami dan juga buatan. Pada komposisi itu ada tepung terigu, tapioka, dan juga tepung beras. Itu sebagai pengawet dan juga penggumpal. Minyak nabati alami sebagai penyedap. Bumbu rasa ayam panggang, monotarium glutamat, itu juga masuk sebagai penyedap rasa alami dan sekelas dengan MSG. Pati kentang itu alami, berasal dari kentang atau sari patinya sebagai penyedap. Kurkumin Cl 75300 itu adalah pewarna. Pewarna ini bentuknya buatan. Gula alami, berasal dari tebu, juga berguna sebagai penyedap. Garam alami sebagai penyedap. Pengembang natrium bikarbonat ini termasuk ke dalam zat aditif buatan yang berfungsi sebagai pengembang. Penstabil dinatrium fosfat, pati jagung itu juga masuk alami sama seperti pati kentang tadi sebagai penyedap atau perasa. Bumbu penguat rasa monotarium glutamat sebagai penguat rasa atau MSG. Untuk itu kita lakukan pembuktian. Ini adalah snack taro.
Sama seperti pada slide yang saya berikan. Kita buka. Dilihat dari bentuknya, ya ini terbuat dari tepung. Kemudian warnanya ini kuning seperti ayam panggang. Baunya juga seperti ayam panggang, berarti sesuai dengan yang terdapat dalam komposisi. Dirasakan? Ya, rasanya benar seperti pada komposisi, yaitu ada perasa bumbu rasa ayam panggang. Seperti itu. Selanjutnya, komposisi pada snack Pocky. Snack Pocky ini sedang viral akhir-akhir ini atau belakangan ini ya. Makanya saya tertarik untuk melakukan identifikasi terhadap zat aditif yang terkandung. Dalam tabel ada tepung terigu, tepung gandum sebagai pengawet atau penggumpal, ini alami, minyak nabati juga alami. Sebagai penyedap, kakao bubuk. Kakao bubuk itu, mohon maaf, ini saya centang 2. Sebenarnya itu masuk ke alami sebagai perasa dari ekstrak buah kakao. Dipati fosfat itu juga masuk alami sebagai pengontal. Susu bubuk skim itu alami, perasa atau anti gumpal juga. Lemak rare roti alami sebagai pelembut, ekstrak malt, perasa itu alami. Garam sebagai penyedap itu alami. Perisa sintetik pemberi aroma itu buatan. Pengemulsi lecitin kedelai alami, gunanya yaitu sebagai pengemulsi. Natrium hidrogen karbonat ini pengembang dan termasuk ke dalam buatan. Ragi alami sebagai penyedap. Untuk jajan ini saya juga melakukan pembuktian karena saya punya bahannya. Ya, sama seperti pada komposisi, terdapat perasa kakao bubuk, dan juga roti ini terbuat dari tepung terigu. Jadi apa yang pada komposisi dan pada snacknya itu sesuai. Selanjutnya masuk ke zat aditif pada kosmetik. Jadi zat aditif itu tidak hanya pada makanan, tidak hanya sebagai penambah cita rasa, dan juga sebagai pewarna makanan. Jadi pada kosmetik itu juga berperan. Pada kosmetik saya menggunakan sampel yaitu MS Glow Man Facial Wash. Di sini ada water atau air, ini alami. Meritic acid itu buatan pembersih. Stearic acid itu sebagai pembersih. Potasium sebagai pelembab itu buatan. Glycerin itu buatan sebagai pelembab. Potasium hidrosid itu juga buatan. Ini gunanya sebagai pengatur pH. Lauric acid itu alami sebagai pembersih. Glycol distrate itu sebagai pelindung, ini buatan. Oatmeal itu sebagai pelembab, ini alami, dia itu dari meal. Kaolin itu juga alami sebagai pengontrol. Niacinamide itu buatan sebagai pelembab. Aloe basbadensis alami sebagai pelembab. Fruit extract itu alami sebagai pewangi atau aroma. Biasanya kan kita menemukan atau menjumpai beberapa kosmetik yaitu sabun muka yang memiliki pewangian buah atau berbau buah. Phenoxyethanol itu sebagai pengawet, ini buatan. Hydrate silica ini buatan sebagai pengikat. Fragrance itu buatan sebagai pengatur aroma.
allantoin itu sebagai pelembab, ini alami, dan juga BHT. Ini BHT sebagai antioksidan. Ini buatan. Selanjutnya zat aditif pada kosmetik. Sampel kedua ini adalah sabun wajah juga, tapi dari merek yang berbeda. Saya menggunakan Pond's. Secara umum, kandungan dalam kosmetik dua sabun wajah ini memiliki komposisi yang sama, namun ada sedikit yang berbeda. Mari kita lihat dari tabel, yaitu water, air, ini alami sebagai pelarut, maristic acid sebagai pembersih, stearic acid juga sebagai pembersih, itu dua-duanya tadi buatan, potasium pengatur pH, ini buatan, glycerin ini buatan sebagai pelembab, palmitic acid itu sebagai pembersih, ini alami, lauric acid juga alami sebagai pembersih, glycol distrate itu buatan sebagai pelindung, desil glukosid itu buatan sebagai pembersih, sodium hyaluronat itu alami sebagai pelembab, niacinamide itu buatan sebagai pelembab, Rosacannina fruit oil. Rosacannina fruit oil itu atau minyak dari ekstrak bunga mawar, ini sebagai pelembab. Ini alami. Parfum itu juga alami karena parfum juga sebagian dari bahan dasar yang alami. Disodium eta buatan sebagai pelarut, hidrat silika buatan sebagai pengikat, sodium benzoat ini buatan sebagai pengawet, piroton olamin itu sebagai pembersih masuk ke dalam buatan. Nah, kesimpulannya dari sampel pertama yaitu makanan, bahwa zat aditif itu sangat kental kaitannya dengan makanan dan tidak bisa terpisahkan. Salah satunya sebagai penambah cita rasa dan juga pengawet, karena snack-snack itu dijual dengan jangka waktu kadaluarsa yang lama, maka dibutuhkan zat aditif sebagai pengawet. Kemudian dari pewarna untuk menimbulkan warna-warna yang menarik untuk menarik perhatian konsumen atau pembeli, dan juga perasa, penguat rasa itu sebagai pemberi cita rasa. Sedangkan pada kosmetik zat aditif itu banyak, hampir semua itu adalah zat aditif, bukan hampir tapi semua itu zat aditif. Namun dominan lebih ke zat aditif buatan. Karena itu tadi untuk melakukan pembersihan dibutuhkan zat aditif yang memiliki efek yang cukup kuat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.